membaca kitabnya, melakukan ritual agamawinya. Bagaimana nasibnya? Belum cukup di situ. Yohanes Pembaptis pun sekali lagi dengan suara keras dia menegur orang-orang Yahudi dalam ayat yang ke-8. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kalau saudara, dua golongan yang begitu dipercaya akan selamat, otomatis menjadi bagian dari kerajaan sorga. Imam-imam, orang-orang Farisi, ahli kitab, orang-orang Israel, keturunan Abraham, yang konon akan dipangku oleh Abraham di sorga, oleh Yohanes Pembaptis mengatakan, siapa yang bilang kalian bisa selamat? Saudara, tentu saja pikiran itu lalu jawaban Yohanes Pembaptis itu membuat orang yang mendengar jadi gelisah dan kacau. Kata mereka, jika demikian, apa yang harus kami perbuat supaya kami bisa selamat? Maka ayat 11 yang kita baca tadilah yang diberikan sebagai jawaban untuk Yohanes Pembaptis. Taruh cinta kasih kepada sesamamu. Beri dengan hati yang tulus kepada sesamamu. Apa yang kamu punya, bagikan itu kepada sesamamu. Pasal Lukas pasal 3 ayat 11 ini seringkali membuat saya kalau membuka lemari, waduh, ada berhelai-helai baju ini ya. Padahal Yohanes bilang, kalau kamu punya 2, berikan 1 kepada yang tidak punya. Saya lebih dari 2 itu bajunya. Siapa punya makanan, berikan juga. Saudara, ini sebetulnya bukan perkara hanya terbatas pada pakaian dan makanan. Tapi ini juga menyangkut pada apa yang kita punya dan orang lain tidak punya. Bukan semata-mata persoalan materi yang Allah inginkan untuk kita bagi dengan orang lain. Tetapi yang terpenting adalah perhatian, cinta kasih, pengampunan, kebaikan hati. Dan saudara mengikuti perjalanan sakit Pak Lambang Handoyo. Dari jauh saja saya tidak sering-sering juga melawat beliau. Saya melihat bagaimana anak-anak Pak Lambang, cucu-cucunya Pak Lambang, melakukan apa yang benar. Ketika ayah mereka ada dalam kelemahan, anak-anak menantu bisa saja membuang. Ngapain ngurusin itu ya? Atau bisa saja saling lempar. Kamu anak paling besar, saya kan bukan. Enak aja, kamu paling besar justru paling lama dirawatin. Ya kamu lah. Saudara bisa saja setiap orang melempar. Itu bukan saya, itu bukan saya. Tapi yang terjadi adalah ketika Pak Lambang tidak punya kekuatan, anak-anaknya hadir di sana dan berbagi kekuatan kepada ayahnya. Ketika ayahnya tidak lagi punya kemampuan untuk melihat dirinya baik, anak menantu cucu itu hadir dan menunjukkan kebaikan kepada orang tua mereka. Apa yang selama ini tidak dimiliki.
anaknya memberi, menantunya, cucunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi hal yang penting untuk kita ingat, untuk kita lakukan tentu saja. Bahwa persoalan keselamatan itu betul Tuhan anugerahkan kepada kita dalam Yesus Kristus. Betul bahwa keselamatan kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, Allah juga menginginkan kita menunjukkan dan menolong orang lain untuk bisa mengalami keselamatan melalui kehadiran diri kita. Kita yang sudah diampuni, Allah menginginkan orang lain pun mengalami pengampunan dari diri kita ketika kita membuka hati kita dan mengampuni. Saudara, betul bahwa keselamatan kita ada dalam nama Yesus. Tetapi jika kita hanya beriman dan iman kita itu hanya dibatasi dengan kemampuan kita menghafal ayat Alkitab, ketekunan kita melakukan ritual agamawi, tapi tidak diikuti dengan tindakan kasih yang nyata. Jangan-jangan Yohanes Pembaptis itu juga akan bilang, Evelyn, kamu ular beludak. Jangan-jangan Yohanes Pembaptis pun akan bilang kepada saya, Evelyn, kamu pikir Allah tidak bisa mengganti kamu, menjadikan batu sebagai anaknya? Malam ini biarlah kiranya khususnya keluarga Pak Lambang Handoyo, anak, menantu, cucu semua. Apa yang sudah dilakukan dengan baik selama ini, merawati dengan tidak ada lelahnya, mengasihi, ya meskipun tertatih-tatih dan kadang gagal, kadang berhasil. Tapi apa yang sudah dilakukan selama ini, teruskanlah. Karena itu adalah tanda, itu adalah ciri orang yang diselamatkan. Dipanggil oleh Allah untuk juga menyelamatkan orang lain. Merasakan dikasihi oleh Allah, tapi juga dipanggil oleh Allah untuk membagi kasih itu kepada orang lain. Diampuni Allah. Dan kita juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Yohanes Pembaptis mengingatkan kepada kita, hendaklah berbuat demikian. Amin. Pujian bagi Allah akan dinaikkan oleh jemaat dari GKI Kedoya. Ke sana karena ada Zoom. Thank you.
Saya mengundang Bapak Pendeta dari GKM ISMA untuk memimpin doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah. Kami bersuka cita karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu membawa kami dalam pemahaman yang mendalam akan kasih Tuhan. Malam hari ini yang kami saksikan adalah bagian dari kasih Tuhan. Tuhan mengambil orang tua yang tercinta dari keluarga ini. Yang kami percaya semua dalam otoritas dan anugerah Tuhan, semua dalam rencana Tuhan, semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Sekalipun secara manusia dan sebagai manusia kami berduka, namun di dalam duka kami memiliki iman karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan jalan dan jaminan akan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau telah membawa Bapak Lambang Handojo ke tempat yang terbaik yang Engkau sediakan. Engkau telah menempatkan dia di tempat yang terbaik sesuai dengan janji kebenaran firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk upacara dan ibadah besok.
yang akan dilakukan dalam ibadah dan upacara kremasi, kami percaya Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Tuhan akan ambil alih seluruh prosesnya, menjadi proses yang menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk anak, cucu, menantu, untuk saudara, untuk rekan. Bila kasih Tuhan, penghiburan dari Roh Allah, Roh penghibur itu akan selalu menyertai dan menguatkan. Kami berdoa untuk keluarga dari keluarga besar ini. Bila kasih Tuhan nyata, penyertaan Tuhan nyata, bila Tuhan selalu menjadi jalan untuk setiap pergumulan mereka, bila Tuhan selalu menjadi jawaban untuk setiap doa dan permohonan mereka. Dan saat ini Tuhan, ketika Engkau mengambil orang tua yang terkasih, maka kami percaya penyertaan Tuhan atas anak-anak akan menjadi penyertaan yang sempurna. Kami bersyukur juga selama hidup orang tua ini, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memberkati, sehingga boleh menyaksikan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Maka biarlah sukacita, biarlah kegembiraan karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, izin Tuhan, itu juga terjadi atas semua kami yang hadir. Kami melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kami yang hadir. Biarlah Tuhan, Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menguatkan, dan Engkau memberikan kami iman yang terus setia kepada Kristus, yang menjanjikan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semua campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua rencana-Mu yang indah, yang kami percaya tidak ada satupun dari rencana-Mu yang gagal atas hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Bila doa yang kami panjatkan ini, kami percaya Engkau akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, ketika Tuhan, banyak orang ingin mengikut Tuhan. Tuhan mengatakan, jika mau ikut aku, pikulah salib Tuhan. Jika mau ikut Tuhan, memperoleh keselamatan, lakukanlah jalan selamat. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Inginkah kau ikut Tuhan? Ikut salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabir. Dikuasai itu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota saja, Engkau kudus. Harusnya kau serahkan diri, ikut salib. Di godaan dunia itu, ikut tabir. Dikuasai itu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota saja, Engkau kudus.
jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Hiduplah sendiri saja, ikut terus. Lihatlah betul saja, Aku kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan menguatkan saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, silahkan duduk. Saudara-saudara, sebelum peti ini ditutup, saya mengundang kepada Penatua Rina Gani untuk menyampaikan kata sambutan mewakili Jemaat GKI Kedoya. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat GKI Kedoya menyampaikan ucapan turut berduka cita kepada keluarga besar almarhum Bapak Lambang Handoyo. Kami ikut merasakan kesedihan yang mendalam, terutama bagi anak, mantu, dan cucu yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi almarhum Bapak Lambang Handoyo. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini bahwa almarhum Bapak Lambang Handoyo saat ini telah berdiam dengan tenang di sisinya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada pelayanan dari kami yang masih kurang dan belum berkenan. Terima kasih. Dari keluarga, saya undang sekalian untuk mengumumkan rencana kebaktian besok. Silahkan. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara dari keluarga almarhum, rekan-rekan, dan seluruh hadirin yang hadir di tempat ini maupun yang ada di ruang Zoom dan YouTube. Kami atas nama keluarga almarhum Lambang Handoyo mengucapkan terima kasih atas dukungan, kehadiran maupun doanya selama ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Kedoya dan Pendeta Evelyn yang telah melayani ibadah penghiburan dan seperti pada malam ini. Juga kepada pemusik dari Kedoya, tim multimedia, dan paduan suara. Juga kepada Pendeta Muria yang telah hadir dan berkenan menyampaikan.
menyampaikan doa syafaat. Dan juga tidak lupa atas pelayanan selama ini dari GKMI, ARK, Pak TAD, Kak Risma, Bu Ani, Pak Erwin, dan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami sungguh dari keluarga merasa sangat mendapatkan kekuatan selama ini, khususnya selama mendampingi Papa dari sejak sakitnya, bahkan sebelum sakit ya, kemudian sejak mulai operasi dan hingga terjadi gagal ginjal selama perawatan. Ada sedikit yang kami ingin bagikan. Kami dari anak khususnya ya, dan menantu cucu, kami selalu ingin berdoa untuk kesembuhan. Tapi secara manusiawi, kami juga mesti melihat kenyataan bahwa dengan usia, dengan kondisi kesehatan yang dihadapin, kami mengatakan bahwa terapi yang dijalani oleh Papa itu sudah bukan kuratif, tapi cenderung ke arah paliatif. Sehingga itulah yang membuat kami memilih waktu itu dirawat di rumah sakit, bukan mencari dokter terbaik, tapi kami mencari satu ruangan yang bisa dipakai untuk keluarga mendampingi Papa sehingga Papa boleh merasa nyaman di tengah-tengah anak, cucu, menantu. Itulah yang kami pilih. Sehingga kami ingin Papa itu merasa nyaman dikelilingi keluarga terdekatnya yang mengasihi dia. Dan situ kami juga mendapatkan penguatan bahkan dari Papa yang harusnya kita memberikan penguatan, tapi ternyata Papa yang justru memberikan penguatan kepada kami semua. Karena ternyata Papa begitu siap. Dan dia berdoa secara pribadi, di samping didoakan dia berdoa pribadi. Dan bahkan ada satu masa yang pada waktu kritis, kami merasa rasanya Papa nggak akan lewat malam ini. Bahkan sudah titip pesan ya waktu itu. Titip pesan bahkan udah bertangis-tangisan. Semacam ucapan selamat tinggal gitu. Tapi itulah misteri. Seperti kemarin Kak Arisma bicara ya. Itu misteri Tuhan. Ternyata membaik kondisinya. Yang secara manusia kita juga bingung. Ternyata membaik dan kita bersyukur untuk itu. Tetapi Papa memang dia udah merasa lelah, ingin pulang, dia udah rindu pulang. Tetapi Tuhan memang masih memberikan kesempatan. Dan Papa selalu minta maaf. Kalau saya ada kesalahan, tolong dimaafkan. Bahkan dia sempat ngomong ada yang merasa ganjalan dengan salah satu keluarga, minta ditelepon. Jadi Papa mendapatkan kesempatan untuk pemulihan. Itu yang kami alami sih. Jadi kita bisa melihat memang Papa sudah siap. Dan pada waktu Papa pergi pun, anak-anaknya juga berkumpul dan dengan tenang betul-betul tidur. Itu yang saya alami dan ingin saya bagikan. Jadi itu mudah-mudahan juga memberikan kekuatan kalau kepada kami ya, dan mudah-mudahan kepada saudara sekalian, karena kita juga sempat sharing, kita semua akan berjalan menuju sana. Tidak ada satupun dari kita yang terluput. Waktunya kapan? Itu adalah waktu Tuhan. Tinggal kita berusaha supaya kita siap ya. Memikul salib dan berbagi. Itulah yang menguatkan iman kita semua.
bahwa kita akan kembali ke sana apabila kita menuruti dan kita memikul salib. Mungkin ada tambahan? Cikyo, Ratna, Pacuan, Siin. Baik, kami juga mohon maaf apabila ada penyambutan dari kami yang kurang berkenan kepada saudara sekalian, dan khususnya mungkin karena tadi ruangannya sangat sempit ya, kurang kursi, mudah-mudahan masih merasa nyaman. Dan sedikit tambahan, esok akan ada ibadah pelepasan yang akan dilayankan oleh GKMI ARK pukul 2 schedule-nya. Tapi mungkin kita akan mulai ibadah 1.30. Jam 1 ya. Jam 1 mungkin butuh spare, walaupun kremasinya ada di atas. Bagi saudara-saudara yang rumah saudara dekat yang masih mau bergabung, esok bisa hadir kembali. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Hendro. Ibu Bapak, kita akan menutup peti ini, tapi sebelumnya saya persilahkan kepada anak-anak pertama, lalu anak menantu, lalu cucu untuk menuangkan minyak. Saya minta bantuan Ibu Yuli dan Ibu Linda untuk mengoperkan minyak ini ya. Setelah itu kepada Ibu Bapak semua yang mau menuangkan minyak, dipersilahkan. Jadi alurnya dari sebelah sana, dari sebelah kanan saya, lalu kembali ke sini. Atau dari arah kiri Ibu Bapak, lalu kembali berputar ke sini. Mungkin sebelum penuangan minyak, saya persilakan keluarga udah berfoto belum? Oh, silakan berfoto dulu keluarga. Mau per keluarga atau mau bersama? Oh, keluarga anak pertama, silakan. Oh, gabung semua? Sebentar, ya, keluarga dari anak. Oh, anak-anak semua silakan. Setelah ini anak menantu, silakan. Silakan anak menantu. Setelah ini cucu-cucu, anak menantu dengan semua cucu. Silakan cucu-cucu semua bergabung. Kemudian kita akan berfoto satu keluarga ya. Anak pertama, menantu dan cucu. Anak pertama, menantu, cucu.
Ibu Pekin dengan keluarga, Bu Bek sama keluarga. Ini keluarga Ibu Bekwa, Bapak Bekwa. Bapak Bekwa. Setelah ini keluarga Ibu Hatsa dengan suami dan cucu. Setelah ini pulang bersama anak-anak ya. Jessica, bilang buat Jessica. Pulang sama anak-anak. Saya silakan untuk menuangkannya dari keluarga. Oh, sebentar. Saya undang keluarga Vietnam untuk berfoto.
Apakah masih ada keluarga yang mau diabadikan? Kalau tidak ada lagi, saya persilahkan kepada anak-anak, menantu, cucu untuk menuangkan minyak. Alurnya dari sebelah kiri Ibu Bapak atau dari sebelah kanan, dari Ibu Linda, lalu keluar mengelilingi peti, kembali ke Ibu Yuli. Silakan. Keluar lewat sini. Cucu, silahkan. Ya, Bu. Ada saudara-saudara yang mau menuangkan minyak, saya persilahkan untuk menuangkan minyak. Silakan Ibu Bapak. Mungkin pulang keadaan saya. Iya. Iseng bukannya iseng aja. Ya. Nanti kalau udah sebelum putih mau masukin tadi. Oh iya. Lupa baju ya. Dompet sama jam. Iya. Oh iya. Masuk. Oh, masih nanti sesi ini dari sini ini dulu. Tadi sih udah ada yang bawa nasi ke sana. Iya. Ada nasi di tangannya. Habis ini tutup peti ya Kak. Nanti habis selesai ditutup petinya. Ya. Berapa yang harus dilayani malam? Hari ini ada 5. Jika tidak ada lagi, saya mengundang keluarga untuk ke depan
Sebelum kita menutup peti ini, apakah masih ada yang mau dimasukkan? Baju-baju, ya. Oh, buka, ya, buka aja. Ya. Oh iya, ya. Kalau diingetin. Oh iya, nanti diingetin juga. Ada baju, jam tangan, dompet. Saudara yang ada di ruang Zoom, saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Bapak untuk berbicara, menyampaikan duka cita kepada keluarga. Sebentar saya akan memanggil keluarga untuk bisa ada di sini sehingga Ibu Bapak bisa menyampaikan belasungkawa. Mungkin kita tunggu sebentar agar kalau proses sudah selesai sehingga keluarga bisa mengikuti proses tutup peti ini. Terima kasih.
Oh, Ibu Bapak, saya bersama dengan Ibu Ratna di sini. Jika ada Ibu Bapak yang mau menyampaikan. Bu Ratna turut berduka, Pak Hendro turut berduka. masih. Oh, malah nggak bisa ini ke sana masih pilek terus. Meler terus. Ran, Hendro, maaf ya, dari Zoom aja karena di luar kota terus nggak bisa datang ke sana. Ya, Makasih ya. Bu Ratna, Pak Hendro turut duka cita ya. Dari Siantar ini, jadi nggak bisa datang, nggak bisa ikut ya. Tante Ratna turut berduka cita ya, Om Hendro. Ya. Makasih guys ya. Bu Ratna, Pak Hendro turut berduka cita ya. Iya. Ya, makasih. Mau dipasang kuping ya? Kalau mau dengarkan, makasih ya Sekto. Ya. Makasih ya. Makasih. Ibu Bapak, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati Ibu Bapak. Besok kebaktian pelepasan dilaksanakan pukul 13. Jika Ibu Bapak berkenan untuk ikut kebaktian, link Zoom akan diwartakan juga, dibagikan juga, baik melalui keluarga maupun melalui gereja. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.